Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perkembangan keterampilan kognitif. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mufidah yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya, Winda, Nur Afandi, Berlian Sabrina, Ilzam, Lisa, saya sendiri Lutfia Mufidah, dan Triangguli. Baik teman-teman, langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Winda. Kepadanya dipersilahkan. Materi yang pertama adalah metakognitif. Metakognitif adalah suatu proses mengunggah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif kita sendiri atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Komponen metakognitif ada dua. Yang pertama, pengetahuan metakognitif meliputi usaha mentoring dan refleksi atau pikiran-pikiran saat ini. Memiliki tiga variabel, yaitu variabel individu mencakup pengetahuan tentang person. Yang kedua, variabel tugas mencakup pengetahuan tentang tugas. Yang ketiga, variabel strategi mencakup pengetahuan tentang strategi. Yang kedua adalah aktivitas kognitif mencakup usaha-usaha siswa mementor, mengontrol atau menyesuaikan proses kognitifnya dan merespon tuntunan tugas atau perubahan kondisi. Materi yang kedua adalah strategi kognitif. Strategi kognitif adalah proses mental atau kognitif tertentu yang digunakan orang untuk memperoleh atau memanipulasi informasi. Dalam strategi kognitif ada tiga, yaitu chunking. Dilakukan dengan cara mengorganisasi materi secara sistematis melalui proses mengurutkan, mengklasifikasi, dan menyusun. Yang kedua, spatial. Strategi menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal lain. Yang ketiga, multipurpose, yang dapat digunakan berbagai tujuan seperti rehearsal, imagery, and mnemonic. Upaya yang harus dilakukan guru dalam mengembangkan metakognitif dan strategi kognitif. Pertama, guru mengajar dan mengajukan peserta didiknya agar menggunakan strategi belajar sesuai dengan umur mereka. Kemudian, memberikan pelatihan strategi belajar untuk tugas baru dan sulit. Berikutnya, menunjukkan strategi belajar yang efektif serta mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. Kemudian, mengidentifikasi situasi di mana suatu strategi memungkinkan untuk digunakan. Yang berikutnya, memberikan kesempatan belajar sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan guru. Kemudian, mengakses hasil belajarnya sehingga mereka dapat mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang belum. Kemudian sering memberikan umpan balik tentang kemajuan belajar mereka. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi belajar sendiri. Kemudian mengharapkan dan menganjurkan peserta didiknya untuk Gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan gaya belajar yakni sifat-sifat fisiologis, kognitif dan afektif yang relatif tetap, yang menggambarkan bagaimana peserta didik menerima dan merespon lingkungan belajar atau semacam kecenderungan umum, sengaja atau tidak dalam memproses informasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Tipe gaya kognitif. Gaya kognitif mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama, gaya impulsif dan reflektif. Gaya impulsif dan reflektif ini menunjukkan tempo kognitif atau kecepatan berpikir. Siswa yang mempunyai gaya impulsif cenderung memberikan respon secara cepat, tetapi juga melakukan sedikit kesalahan dalam proses tersebut. Dan sebaliknya, individu dengan gaya reflektif cenderung menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon
dan merenungkan akurasi jawab. Individu reflektif sangat lamban dan berhati-hati dalam memberikan respon, tetapi cenderung memberikan jawaban secara benar. Gaya yang kedua yaitu gaya field dependence dan independence. Gaya ini merupakan tipe gaya kognitif yang mencerminkan cara analisis seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Individu dengan gaya ini cenderung menerima satu pola sebagai suatu keseluruhan. Strategi pembelajaran yang mungkin dapat digunakan guru dalam membantu siswa dengan gaya kognitif yang impulsif, yaitu yang pertama, pantau siswa di kelas untuk mengetahui mana anak-anak yang impulsif. Yang kedua, bicara dengan mereka agar mau meluangkan lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Yang ketiga, dorong mereka untuk menandai informasi baru saat mereka membahasnya. Yang keempat, jadilah guru yang bergaya reflektif. Selanjutnya yang kelima yaitu bantu siswa untuk menentukan standar tinggi bagi kinerjanya. Yang keenam, hargai siswa impulsif yang mau meluangkan lebih banyak waktu untuk berpikir. Ujilah peningkatan kinerja mereka. Yang ketujuh, bimbing mereka untuk menyusun sendiri rencana guna mengurangi impulsivitas. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Berpikir logis artinya kemampuan untuk menarik kesimpulan yang benar menurut aturan logika dan dapat membuktikan kesimpulan tersebut berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang sudah diketahui. Dengan berpikir logis, kita akan mampu membedakan dan mengkritisi kejadian-kejadian yang terjadi pada kita saat ini, apakah kejadian-kejadian itu masuk akal dan sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Kemudian yang kedua, berpikir reflektif artinya adalah pertimbangan yang sifatnya aktif, persisten atau terus-menerus dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dengan dipandang dari sudut alasan yang mendukungnya dan kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya. Secara esensial, berpikir reflektif adalah sebuah proses aktif dengan beberapa prinsip berpikir kritis reflektif seperti fokus berpikir dalam diri sendiri, yaitu dengan prinsip-prinsip memikirkan sesuatu secara mendalam, menghindari berbagai hal yang datangnya dari orang lain yang cenderung pasif, dan mengajukan berbagai pertanyaan dalam diri sendiri sebagai upaya menemukan informasi yang relevan. Kemudian berpikir produktif artinya sebuah sikap yang ingin terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang ada manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur atau membuang-buang waktu, memiliki banyak hal yang bisa dilakukan, serta tak pernah berhenti untuk berusaha dalam hal apapun. Karena sesungguhnya ada begitu banyak aktivitas bernilai yang bisa kita kerjakan di muka bumi ini. Berbagai aktivitas dimaksud yaitu kegiatan yang dapat mendatangkan banyak manfaat asal dikerjakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dapat memberi manfaat untuk orang lain. Karakteristik pemikiran kritis yang pertama yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan
dari pengamatan. Di sini anak mampu memberikan sebuah kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan pada saat proses perkembangan lalu dituangkan ke dalam sebuah ungkapan sehingga anak tersebut mampu mengembangkan daya pikirnya dengan baik. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi. Anak harus mampu memilih tentang sesuatu perkataan yang diucapkan oleh orang lain yang belum tentu akan kebenarannya. Di sini anak akan mengembangkan daya imajinasinya tentang perkataan seseorang dan harus memilih argumen dari orang lain itu benar atau salah. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk berpikir secara deduktif. Artinya di sini anak harus mampu melakukan penalaran. Penalaran itu sendiri merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Anak harus memberikan argumentasi tentang mempelajari sesuatu hal dengan baik melalui daya pikirnya. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi, mana yang lemah dan yang kuat. Di sini anak harus mampu memberikan pendapatnya apabila terdapat argumentasi dari orang lain, apabila perkataan yang disampaikan orang tersebut tidak baik untuk dirinya atau orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk membuat interpretasi yang logis, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur atau membuang-buang waktu, memiliki banyak hal yang bisa dilakukan, serta tak pernah berhenti untuk berusaha dalam hal apapun. Karena sesungguhnya ada begitu banyak aktivitas bernilai yang bisa kita kerjakan di muka bumi ini. Berbagai aktivitas dimaksud yaitu kegiatan yang dapat mendatangkan banyak manfaat asal dikerjakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dapat memberi manfaat untuk orang lain. Karakteristik pemikiran kritis yang pertama yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan dari pengamatan. Di sini anak mampu memberikan sebuah kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan pada saat proses perkembangan lalu dituangkan ke dalam sebuah ungkapan sehingga anak tersebut mampu mengembangkan daya pikirnya dengan baik. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi. Anak harus mampu memilih tentang sesuatu perkataan yang diucapkan oleh orang lain yang belum tentu akan kebenarannya. Di sini anak akan mengembangkan daya imajinasinya tentang perkataan seseorang dan harus memilih argumen dari orang lain itu benar atau salah. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk berpikir secara deduktif. Artinya di sini anak harus mampu melakukan penalaran. Penalaran itu sendiri merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Anak harus memberikan argumentasi tentang mempelajari sesuatu hal dengan baik melalui daya pikirnya. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi, mana yang lemah dan yang kuat. Di sini anak harus mampu memberikan pendapatnya apabila terdapat argumentasi dari orang lain, apabila perkataan yang disampaikan orang tersebut tidak baik untuk dirinya atau orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk membuat interpretasi yang logis. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang komponen berpikir kritis. Yang pertama ada basic operation of reason, yang memiliki arti untuk berpikir secara kritis, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan serta menarik kesimpulan deduktif
dan merumuskan langkah logis secara mental. Kemudian yang kedua ada domain specific knowledge, yang memiliki arti dalam menghadapi suatu problem, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang orang dan dengan siapa yang memiliki konflik tersebut. Kemudian yang ketiga ada metacognitive knowledge, yang memiliki arti pemikiran kritis yang efektif mengharuskan seseorang untuk memonitor ketika ia mencoba untuk benar-benar memahami suatu ide, menyadari kapan memerlukan informasi baru, serta bagaimana cara mudah mengumpulkan dan mempelajari informasi. Dan yang terakhir ada values, belief, dan disposition, yang memiliki arti berpikir secara kritis berarti melakukan penilaian secara fair dan objektif. Keyakinan diri bahwa pemikiran benar mengarah pada solusi. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kecakapan berpikir kritis dalam mengajukan argumen. Yang pertama, membedakan antara fakta yang dapat diverifikasi dan tuntutan nilai yang sulit diverifikasi. Yang kedua, membedakan informasi, pernyataan, atau alasan yang relevan dari yang tidak relevan. Kita harus bisa membedakan antara informasi yang bisa dipercaya sumbernya atau yang tidak. Lalu, itu juga berguna untuk menguatkan argumen kita. Adapun cara-cara agar penyampaian argumen kita itu dapat diterima. Yang pertama itu objektif. Objektif itu artinya tidak melebih-lebihkan, sesuai dengan fakta atau kejadian atau kasus yang sebenarnya terjadi. Yang kedua itu tidak a priori, yaitu tidak memaparkan pendapat sebelum kita mengetahui kasus atau data yang ada. Yang ketiga, argumen yang dilontarkan harus logis. Jadi harus logis dengan kasusnya, lalu juga kalau bisa disertai dengan data. Jadi argumen kita tuh kuat. Yang ketiga, menentukan kecermatan faktual dari suatu pernyataan, yaitu menampilkan fakta sebagai bahan pembuktian, menyertakan fakta-fakta sebagai pendukung dalam bentuk data, artikel, ataupun kutipan dari sumber yang terpercaya. Yang keempat, menentukan kredibilitas sumber atau sumber yang dapat dipercaya. Cara mencari sumber yang kredibilitas, yang pertama, objektif, yaitu tidak melebih-lebihkan atau sesuai dengan fakta yang ada. Lalu, biasanya penulis itu melakukan riset-riset kepada tulisannya agar tulisannya itu dapat akurat dan sumbernya itu dapat dipercaya. Lalu authority, biasanya di dalam situs web terdapat penanggung jawab penulis, misalnya itu biodata atau kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya, mengidentifikasi pernyataan atau argumen yang mendua atau ambigu. Berikut ciri-ciri kalimat ambigu, yaitu yang pertama, kata-katanya memiliki lebih dari satu makna. Yang kedua, memiliki sifat yang membingungkan atau tidak mudah dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, dapat menimbulkan keraguan bagi orang yang ingin menafsirkan frasanya. Lalu yang terakhir, tidak memiliki makna yang jelas, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, karena frasa yang dimiliki lebih dari satu makna. Kecakapan berpikir kritis dalam mengajukan argumen, mendeteksi bias, kemudian mengidentifikasi keliruan-keliruan logika, kemudian mengenali ketidakkonsistenan logik dalam satu alur penalaran, kemudian menentukan kekuatan suatu argumen atau tuntutan. Keterampilan berpikir kritis di atas bukan merupakan suatu urutan langkah-langkah, tetapi lebih merupakan daftar cara yang dapat dilakukan. Dengan cara tersebut, siswa dapat menangani informasi untuk mengevaluasi apakah informasi itu benar atau masuk akal. Tugas utama dalam mengajarkan berpikir kritis kepada siswa adalah membantu mereka belajar tidak hanya bagaimana menggunakan tiap-tiap strategi berpikir kritis itu, tetapi juga menyampaikan kapan tiap-tiap strategi berpikir kritis itu cocok untuk dipakai.
Materi selanjutnya adalah upaya mengembangkan proses berpikir aktif. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Yang ketiga, mengorganisasi pemikiran-pemikiran mereka. Yang keempat, memperhatikan persamaan dan perbedaan. Yang kelima, melakukan dedukasi atau penalaran umum sampai khusus. Yang keenam, membedakan kesimpulan yang valid dan yang tidak valid. 5 tipe kemampuan berpikir baru pada masa remaja. Yang pertama, menerima dan mengidentifikasi masalah. Ada 3 tahapan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Yang pertama, menemukan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sedang diidentifikasi. Lalu, yang kedua, mengumpulkan masalah. Yang ketiga, mengambil kesimpulan tentatif. Yang ketiga, menguji kesimpulan tentatif. Dan yang kelima, mengevaluasi dan mengambil keputusan. Pedoman bagi guru dalam membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yaitu yang pertama, guru harus berperan sebagai pemandu siswa dalam menyusun pemikiran mereka sendiri. Guru tidak bisa dan tidak boleh mewakili siswa untuk berpikir. Namun, guru dapat dan seharusnya menjadi pemandu yang efektif dalam membantu siswa untuk berpikir sendiri. Yang kedua, menggunakan pertanyaan yang berbasis pemikiran. Salah satu cara menganalisis strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah mengetahui apakah guru menggunakan pendekatan berbasis pelajaran, pertanyaan berbasis fakta, atau pertanyaan berbasis pemikiran. Dalam pendekatan berbasis pelajaran, guru memberikan informasi dalam bentuk pengajaran. Pendekatan ini sangat membantu menyajikan secara cepat. Yang ketiga, bangkitkan rasa ingin tahu intelektual siswa. Dorong siswa untuk bertanya, merenungkan, menyelidiki, dan meneliti. Yang keempat, libatkan siswa dalam perencanaan dan strategi. Bekerjasamalah dengan siswa dalam menyusun rencana, menentukan tujuan, mencari arah yang tepat, dan mencapai hasil. Yang kelima, beri siswa model peran pemikir yang positif dan kritis. Misalnya dengan mengundang ke dalam kelas tokoh-tokoh intelektual yang terkenal memiliki pemikiran yang positif dan sangat kritis untuk menunjukkan kepada siswa bagaimana cara berpikir efektif. Yang keenam, guru harus mampu menjadi model peran pemikir yang positif bagi siswa. Guru harus melibatkan bahwa ia adalah seorang pemikir yang aktif, positif, kritis, serta selalu ingin tahu.